Pemirsa, ratusan umat Buddha di Purwakarta dan Karawang menebar ikan di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk keyakinan bahwa seluruh makhluk hidup dapat berinteraksi. Sambil membaca doa, ratusan umat Buddha Purwakarta dan Karawang secara bergiliran menebar ribuan ikan di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka meyakini dengan menebar ribuan ikan dapat kembali memberikan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Dalam rangkaian kegiatan perayaan Waisak tahun ini, umat Buddha yang tergabung dalam Umat Buddha Guna Karawang juga menggelar berbagai kegiatan lain seperti doa bersama dan donor darah. Dalam kehidupan kita kan kita berinteraksi lah sama semua makhluk, kita makan ikan, kita makan ayam segala macam. Kita harus berbagi sama alam. Kita kembalikan kehidupan mereka supaya mereka masih punya bisa diperpanjang lah umur mereka. Dengan perbuatan ini kita juga berharap bahwa kita sebagai manusia juga bisa jadi sehat, panjang. Pemirsa, puncak perayaan Trisuci Waisak berlangsung di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan hadir di sana dan ada reporter Riyad Nur Hidayatullah dan juga juru kameran Indar Mawan. Sementara perayaan Waisak juga berlangsung di Vihara Ekayana, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ada rekan kami di sana yaitu Andika Perdana dan juga juru kamera yaitu Kris Dianto. Ya, Riyad. Kita ke Riyad terlebih dahulu di kawasan Candi Borobudur. Ya, Riyad, bagaimana proses perayaan Trisuci Waisak di sana? Ya, baik Kira, dapat kami laporkan langsung bagaimana proses perayaan Hari Trisuci Waisak umat Buddha ke 2559 atau di tahun 2015 ini langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, di mana umat Buddha saat ini sedang melakukan proses kegiatan bakti sosial di pelataran Candi Borobudur. Dan kegiatan dari bakti sosial ini sudah dilakukan 2 hari, kemarin dan hingga hari ini. Dan rencananya hari ini akan ditutup pada pukul 12 siang nanti, karena rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir ke Candi Borobudur ini pada pukul 7 malam nanti. Dan adapun pasien dari kegiatan bakti sosial ini adalah masyarakat yang juga hadir memenuhi di Candi Borobudur ini, dan mereka dapat luasa untuk bisa mengikuti kegiatan sosial tersebut, mulai dari kegiatan memeriksa kesehatan mata dan lain sebagainya, juga ada kegiatan donor darah. Dan juga kita lihat tadi persiapan dari umat Buddha yang akan merayakan Hari Trisuci Waisak 2559 ini berupa panggung yang cukup besar yang nantinya akan diisi oleh segala kegiatan kebudayaan dari umat Buddha dan juga kegiatan musik yang sampai saat ini sedang berlangsung, latihan musik angklung. Dan rencananya memang nanti sekitar pukul 3 sore umat Buddha akan melakukan kirap dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur ini dengan membawa 2 benda suci, yaitu api abadi dan juga air suci yang langsung didatangkan dari daerah Grobogan, Jawa Tengah. Adapun jarak antara Candi Mendut dan juga Candi Borobudur ini diperkirakan mencapai 2 sampai 3 km dan memakan waktu sekiranya pukul sampai 1 jam yang akan datang. Dan rencananya tadi saya katakan bahwa perjalanan dari Candi Mendut akan dilakukan oleh umat Buddha pada pukul 3 sore dan diperkirakan akan sampai di Candi Borobudur ini pada pukul 5 sore. Ira. Ya, Riyad, Anda katakan tadi Presiden Jokowi akan hadir di Candi Borobudur pada malam nanti. Lalu bagaimana dengan rombongan, apakah sudah hadir di Magelang saat ini? Baik, Ira, memang betul tadi dari awal saya katakan bahwa rencananya dari Presiden Joko Widodo akan ikut hadir merayakan malam puncak Tri Waisak
Trisuci Waisak 2559 di tahun 2015 ini. Nah, dan segala persiapan memang sudah kita bisa lihat dari rombongan Pas Pampres yang sudah datang, dan rencananya memang jika kita lihat di belakang saya memang sampai saat ini masyarakat masih terus hadir di Candi Borobudur ini untuk bertamasya, dan untuk hari ini saja dibatasi hingga pukul 3 sore karena setelah pukul 3 sore nanti area dari Candi Borobudur ini akan disterilkan, dan Presiden Joko Widodo rencananya akan datang ke acara puncak Trisuci Waisak ini pada pukul 7 malam nanti, dan rombongan diperkirakan akan datang ke hotel, salah satu hotel yang ada di kawasan Candi Borobudur ini sekitar pukul 5 sore. Dan berbagai persiapan sudah kita lihat, mulai dari sterilisasi tempat dan penempatan Pas Pampres di berbagai sudut Candi Borobudur untuk menjamin keamanan perayaan Hari Trisuci Waisak 2559. Ira. Ya, dari Candi Borobudur kita beralih ke Vihara Ekayana di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Di sana ada rekan Andika Perdana dan juga juru kamera Kristianto di sana. Ya, Andika, bagaimana prosesi perayaan Waisak di Tanjung Duren? Hingga siang hari ini prosesi ataupun ibadah ini untuk merayakan dan memperingati Hari Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha Ira sudah tadi berlangsung beberapa prosesi, dan tadi telah selesai dilaksanakan prosesi puja bakti Waisak yang dimulai pada sekitar jam 9:30 tadi. Ini merupakan ceramah yang disampaikan oleh biksu yang tadi disampaikan mengenai berbagai macam topik dan isu, termasuk mengenai toleransi beragama dan berbuat kebaikan untuk dunia. Selain itu, di wihara ini kini sedang menyampaikan orasi dan sambutannya, yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di dalam ruang wihara disampaikan sejumlah hal secara santai, guyon. Ini juga didengarkan langsung oleh para jemaah yang ada di sini, dan bahkan sudah hadir start jam 6:30 pagi hari ini. Ahok menyampaikan pentingnya mengenai toleransi beragama yang harus terus dipupuk untuk Republik Indonesia. Selain juga mengenai jalannya perayaan Waisak di wihara ini, dari sini kami juga memantau dan melihat ada tentunya pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian, dan ini juga melibatkan Polda dan kepolisian gabungan yang disampaikan oleh Polda, dan menjamin juga bahwa Waisak tahun ini akan berjalan aman dan baik dan tidak akan terulang lagi ancaman keamanan yang sempat terjadi, termasuk dengan adanya ledakan bom pada Agustus 2013 lalu, di mana ada 300 personel kepolisian gabungan yang mengamankan Waisak pada tahun hari ini. Dan ini juga merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk terus menjaga proses dan hak ibadah yang akan dilakukan oleh umat Buddhis yang ada di kawasan Jakarta Barat ini. Ira. Ya, Andika, lalu pesan Waisak apa yang disampaikan dalam perayaan tahun ini? Pesan Waisak yang tadi disampaikan oleh biksu di sini, kami akan membacakannya dengan tidak mengurangi kalimatnya sedikit pun, yaitu Dharma Pelindung Dunia, di mana Buddha menyebutkan bahwa Dharma Pelindung Dunia ada dua. Yang pertama adalah sikap batin yang merasa malu bila melakukan perbuatan baik yang salah melalui pikiran, ucapan, ataupun yang kedua, ini adalah sikap batin yang merasa takut adanya perbuatan salah ataupun juga ucapan yang salah, yang ini tentu juga berakibat dan berikan dampak pada kehidupan di dunia ini. Ini merupakan ruh dan pesan utama yang disampaikan untuk membuat kebaikan lebih banyak di dunia, dan tentunya tadi disampaikan juga sejumlah pesan lain termasuk mengenai toleransi beragama yang disampaikan oleh biksu, bahwa ini penting masih terus harus dipupuk di Republik Indonesia karena ini sesuai dengan nilai kebinekaan yang masuk dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila, yang seperti kita ketahui juga kemarin pada 1 Juni 2015 ini merupakan hari kelahiran Pancasila, yang sudah 70 tahun lamanya Pancasila ada di Republik Indonesia, yang menurut dan diharapkan oleh para pendiri bangsa termasuk Presiden Soekarno pada masa itu, bahwa nilai kebinekaan dan keberagaman harus bersatu di Republik Indonesia. Sementara demikian, Ira, kami kembali ke studio. Ya, terima kasih Andika atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan Andika Perdana dan juru kamera Kristianto. Dan juga sebelumnya ada rekan Riyad Nur Hidayatullah dan juru kamera Indarmawan dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Sejumlah umat Buddha di Surabaya, Jawa Timur melaksanakan sembahyang di sebuah mal di Jalan Tunjungan, Surabaya. Perayaan Waisak yang jatuh pada hari Selasa ini, selain diisi dengan bersembahyang, para umat Buddha juga mengarak relik atau kristal hasil kremasi Buddha dan melaksanakan ritual memandikan patung Buddha. Di dalam festival ini juga dipamerkan patung raksasa Sang Buddha setinggi 12 meter yang disebut-sebut menjadi patung Buddha tertinggi di Indonesia. Dan juga patung Sleeping Buddha yang bisa berbicara. Satu persatu kristal Buddha diletakkan biksu di altar di depan patung Buddha setinggi 12 meter, yang konon merupakan patung Buddha tertinggi di Indonesia. Puluhan umat Buddha yang hadir di atrium mall ini langsung memanjatkan doa dan sembahyang di depan 5 abu kristal Buddha ini. Dalam perayaan Hari Waisak ini, puluhan umat Buddha berharap bisa memaknai seluruh ajaran-ajaran Sang Buddha yang lebih mendalam, serta kemoralan seluruh umat manusia lebih baik lagi, supaya saling mengasihi agar tidak terjadi kekacauan. Selain itu, Festival Waisak ini juga bisa menjadi edukasi bagi umat agama lainnya. Kita ingin mengadakan Timur, sebenarnya begini, acara ini diselenggarakan dengan tujuan 4 nilai utama, yaitu yang pertama adalah humanity. Humanity adalah bagaimana caranya kita bisa memanusiakan manusia. Kemudian selain itu kita juga yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rasa syukur kita, yaitu gratitude. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa membagikan kebahagiaan kita untuk orang lain, untuk sesama kita. Lalu yang terakhir adalah kita ingin selain masyarakat dapat melihat diorama-diorama yang ada di Waisak Festival, tapi juga bisa mendeklarasikan diri do good, be good. Artinya saya mau berbuat baik dan saya ingin menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini adalah nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua agama, tidak hanya mereka. Mereka meyakini dengan menebar ribuan ikan dapat kembali memberikan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Dalam rangkaian kegiatan perayaan Waisak tahun ini, umat Buddha yang tergabung dalam Umat Buddha Guna Karawang juga menggelar berbagai kegiatan lain seperti doa bersama dan donor darah. Dalam kehidupan kita kan kita berinteraksi lah sama semua makhluk, kita makan ikan, kita makan ayam segala macam. Sekali ya kita harus berbagi sama alam, kita kembalikan kehidupan mereka supaya mereka masih punya bisa diperpanjang lah umur mereka. Dengan perbuatan ini kita juga berharap bahwa kita sebagai manusia juga bisa lebih sehat, panjang. Pemirsa, puncak perayaan Tri Suci Waisak berlangsung di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, ratusan umat Buddha di Purwakarta dan Karawang menebar ikan di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk keyakinan bahwa seluruh makhluk hidup dapat berinteraksi. Sambil membaca doa, ratusan umat Buddha Purwakarta dan Karawang secara bergiliran menebar ribuan ikan di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Akan hadir di sana dan ada reporter Riyad Nur Hidayatullah dan juga juru kameran Indar Mawan. Sementara perayaan Waisak juga berlangsung di Vihara Ekayana, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ada rekan kami di sana yaitu Andika Perdana dan juga juru kamera yaitu Chris Dianto.